Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhsan Safikri, NPN 1711010264. Di sini saya ingin memenuhi tugas yang telah Bunda Rohmawati berikan. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai membudayakan hidup sederhana dan menyantuni kaum du'afa. Jadi sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian dari hidup sederhana, ciri-ciri dan manfaatnya. Dan juga kita akan mengetahui pengertian dari kaum du'afa, bagiannya, golongan-golongan kaum du'afa, dan keistimewaan dari menyantuni kaum du'afa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, yang dimana kita akan membahas mengenai pengertian hidup sederhana. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan merupakan suatu pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Namun, hidup sederhana adalah hidup yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Sederhana lebih menekankan pada aspek gaya hidup, bukan pada usaha yang dilakukan seseorang. Artinya, usaha untuk mencapai kesuksesan tidak boleh sederhana, tapi harus semaksimal mungkin dilakukan. Hal ini mengisyaratkan bahwa hidup sederhana adalah menggunakan hasil yang sudah diupayakan secara maksimal dengan sederhana sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sesuai dengan firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtaru wa kana baina dzalika qauma. Yang mana artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Shadaqallahul azim. Ya, itulah tadi mengenai pengertian dari hidup sederhana. Selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri hidup sederhana. Di sini saya sudah cantumkan ada 7 ciri-ciri dari hidup sederhana. Yang pertama, hidup apa adanya. Yang kedua, yaitu bersyukur. Yang kedua, tidak berlebihan. Yang ketiga, bisa membelanjakan uang secukupnya. Yang keempat, tidak mudah berhutang. Yang kelima, memiliki tabungan. Yang keenam, memiliki investasi. Dan yang poin yang pertama tadi, hidup apa adanya. Itulah dari ciri-ciri hidup sederhana. Sebelum kita masuk kepada manfaat dari hidup sederhana, ada pertanyaan mengenai bagaimana hidup sederhana bagi seorang pelajar pada kehidupan kita sehari-hari. Saya contohkan, pada kehidupan sehari-hari kita, pada saat di sekolah ataupun di rumah, contohnya berpakaian rapi, sopan dan sederhana, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam. Yang dimaksud berpakaian rapi, sederhana atau sopan yaitu bisa menutup sebagian tubuh kita atau aurat kita. Kemudian saat di sekolah, makan yang sederhana, tidak perlu mahal tapi bergizi dan tidak berlebihan. Yang ketiga,
bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan teman. Itulah tadi contoh dari bagaimana hidup sederhana bagi seorang pelajar. Selanjutnya masuk kepada manfaat dalam hidup sederhana. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat pribadi. Apa saja sih manfaat untuk pribadi? Yang pertama, terbebas dari perasaan khawatir akan masalah keuangan. Kemudian lebih sehat karena kesempatan makanan di luar rumah bisa terkontrol. Yang ketiga, lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Kemudian manfaat pada keluarga, di antaranya memiliki dana untuk berlibur bersama keluarga. Kemudian jaminan dana pendidikan untuk anak-anak. Yang ketiga, berjaga-jaga untuk keperluan darurat apabila pada suatu saat ada musibah atau kecelakaan, bisa dimanfaatkan pada keluarga kita. Selanjutnya, manfaat untuk lingkungan. Manfaat untuk lingkungan dalam menerapkan hidup sederhana, yaitu yang pertama, bisa menghemat pengeluaran energi, tidak menumpuk barang yang tidak terpakai, dan menjauhkan diri dari pencurian. Itulah dari manfaat dari kehidupan kita menerapkan dalam hidup sederhana. Selanjutnya masuk kepada pengertian menyantuni kaum du'afa. Menyantuni berasal dari kata santun yang berarti halus dan baik budi bahasanya, tingkah lakunya, suka menolong dan belas kasih. Jadi yang dimaksud dengan menyantuni adalah sikap penuh belas kasih sehingga menyebabkan untuk suka menolong. Sedangkan kaum du'afa secara umum dapat diartikan sebagai golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketertindasan, dan ketidakberdayaan yang tiada putus. Kaum du'afa terdiri dari orang-orang terlantar, fakir miskin, anak yatim, dan orang cacat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan menyantuni kaum du'afa adalah memberikan harta atau barang yang bermanfaat untuk kaum du'afa. Dalil tentang perintah menyantuni kaum du'afa terdapat dalam Al-Quran, yang dimana artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan itu sangat diingkari oleh Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Selanjutnya mengenai bagian yang termasuk pada kaum du'afa. Kaum du'afa terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kaum du'afa dari segi otak, yaitu mereka orang miskin yang kurang cerdas, dalam artian bukan karena mereka malas. Selanjutnya, yang kedua, kaum du'afa dari segi sikap, yaitu mereka adalah orang yang terbelakang atau bukan karena malas. Yang ketiga, kaum du'afa dari segi ekonomi, mereka adalah orang yang fakir miskin, bukan karena malas bekerja. Yang keempat, kaum du'afa dari segi fisik, yaitu mereka adalah orang yang kurang tenaga atau bukan karena malas. Itulah yang dimaksud dengan dalam bagian yang termasuk pada kaum du'afa. Selanjutnya kita akan masuk kepada golongan kaum du'afa. Golongan kaum du'afa terbagi menjadi 6 golongan. Di antaranya yaitu yang pertama, anak-anak yatim. Yang kedua, janda dan orang-orang miskin. Yang ketiga, orang-orang fakir. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya dan budak. Dan yang terakhir, korban bencana. Selanjutnya kita akan masuk kepada keistimewaan dalam menyantuni kaum du'afa. Apa sih keistimewaannya?
Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membantu kaum duafa adalah dengan menyalurkan sebagian harta yang kita miliki untuk kesejahteraan mereka. Seseorang yang menyantuni mereka dalam Islam mendapatkan keistimewaan yang besar. Beberapa keutamaan tersebut antara lain yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan mereka yang menyantuni kaum duafa dari berbagai kesusahan dari hari kiamat, serta diberikan kegembiraan di saat mengalami kesulitan. Menyantuni kaum duafa yang kurang mampu, terutama pada anak yatim, dapat melembutkan hati seorang muslim. Kasih sayang yang diberikan untuk anak yatim dapat menghilangkan sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Contohnya, kikir, dusta, iri, dan dengki. Mendapatkan tempat di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surga. Mensucikan diri dari keserakahan. Hal tersebut karena menyantuni golongan kurang beruntung membuat seseorang menjadi rendah hati dan mulia, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai membudayakan hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.